Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Sekarang kita akan coba tutorial mencuci tenda dengan bahan dasar nilon ripstop ya. Ini kebetulan tenda yang mau kita giveaway nanti. Itu tendanya second yang biasa saya pakai, ini warnanya putih, dan kok kayaknya kalau saya giveaway dalam kondisi kotor gini kan nggak tega gitu ngasihnya. Nah, ini mau kita cuci dulu sekaligus kita bikin tutorial gimana caranya nyuci tenda dengan bahan dasar ripstop atau nilon ripstop ini 20D tanpa menghilangkan waterproofnya. Ini udah kita coba tadinya, ini di kondom, ini apa namanya, kondom tendanya ini posisinya juga kayak gini kotor, dan ini hasilnya udah lumayan bersih walaupun nggak bersih-bersih amat karena ini dalamnya masih agak kecoklatan, tapi ini sudah lebih bersih daripada aslinya karena aslinya kayak gini nih. Oke, kita langsung videokan cara mencucinya ala Mas Edis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah nyiapkan apapun itu bentuknya, pokoknya ini bisa untuk jadi tempat air. Tentunya di dalamnya udah ada airnya secukupnya aja. Ini air murni, tidak ada apa-apanya, jadi tanpa deterjen, tanpa apapun, karena kita akan menjaga waterproofnya ini tetap ada. Lah, ini bisa dilihat sebelum dicuci seperti ini ya. Jadi ini akan kita terapkan beberapa kali proses yang berbeda. Jadi ini proses pertama adalah proses pembilasan, yaitu menghilangkan tanah yang ada di luar serat kain. Jadi ini kan serat kain ini yang bagian dalam justru yang lebih kotor daripada bagian luar, karena waktu ngelipet nggak sengaja ini malah kena tanah karena yang waktu itu yang ngelipet bukan kami sendiri, jadi ya beginilah hasilnya. Nah, ini tanahnya modelnya kayak tanah kuburan, jadi dicuci biasa itu susah hilang. Walaupun ini nanti hasilnya kemungkinan juga nggak akan 100% hilang, tapi setidaknya dia lebih bersih, tidak ada debu, dan waterproofnya tetap terjaga. Oke, kita langsung masukin sini aja untuk menghilangkan noda tanahnya aja ini. Nah, ini kita cuman gini-gini aja ya, jadi nggak perlu disikat, tapi dikucek-kucek aja, pokoknya tanahnya hilang lah. Jadi kenapa saya kasih ember kayak gini ya, supaya hemat air. Sebenarnya kan dibilas saja bisa, cuman ini lebih efisien dari sisi air. Surabaya gitu loh, airnya mahal. Nah, setelah dirasa cukup, kita mengucek-nguceknya sambil di dalam air ini. Kita coba tiriskan dulu, dan kita lihat air yang tadi bening sekarang jadi coklat gila nih, kayak air kali jadinya. Tapi di sini masih terdapat noda tanah. Jadi ini adalah sisa-sisa noda tanah yang berada di serat kainnya. Jadi kalau ini saya kucek gini ya misalnya, lah dia masih ada nodanya di dalam situ. Nah, kita sebelum ke perlakuan selanjutnya, kita ulangi lagi proses ini sampai tanahnya benar-benar hilang semua. Oke, kita buang dulu ini. Oh, tanahnya kemana-mana itu kan. Ini sisa tanahnya. Sekarang airnya kita udah pakai air yang jernih lagi. Kita celup-celupin lagi, kita kucek-kucek lagi sampai benar-benar sisa tanahnya udah nggak ada, atau minimal airnya mendekati bening tanpa ada sisa tanah. Sebenarnya kalau pakai mesin cuci ya selama itu tidak merusak kain juga nggak apa-apa, tapi kok saya nggak tega sama mesin cucinya kalau misalkan kotornya banget kayak gini. Jadi mending manual aja lah. Tapi teman-teman kalau punya pengalaman nyuci tenda,
yang lebih efektif dari ini boleh share di kolom komentar. Tapi ingat ya, ini kan tenda dari nilon, apalagi nilonnya nilon ripstop, jadi beda sama yang tenda dari bahan terpal sama polyester. Kalau dari bahan terpal mah disikat aja selesai, cuman dibilasin gitu tok, kasih deterjen juga nggak masalah karena memang beda bahan. Oke, kita terusin dulu prosesnya. Yang ini kita ulangi lagi sampai tanahnya hilang semua. Ini adalah hasil pembilasan dan pengucekan yang kedua. Kelihatan ini masih jadi kayak air kali lagi, jadi kita ulangi lagi nanti sampai agak beningan. Bukan, masih banyak ini. Itu bekasnya air yang pertama tadi ya, sekarang kita buang ini. Oh, tanah semua. Nah, kalau ditanya ini gunung mana yang menghasilkan tanah kayak gini, ini Gunung Pundak, kawan-kawan. Jadi Gunung Pundak itu tempat campnya, tanahnya modelnya kayak tanah kuburan, jadinya ya kotor banget kayak gini. Ini adalah air hasil proses pembilasan yang ketiga kalinya, dan tendanya masih tetap bernoda. Kita coba sekali lagi sampai ini agak mendingan. Ini udah lebih mending daripada yang tadi. Setelah 9 kali proses pembilasan, pengkucek-kucekan, ini akhirnya sudah masih bening. Jadi ya ada kotorannya dikit, tapi ini udah sangat-sangat mending, nggak kayak air kali tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke proses yang kedua. Ini airnya boleh dibuang, boleh enggak, suka teman-teman. Terus nanti kita juga buktikan apakah setelah proses yang kedua ini warnanya sedikit mencerah lagi dan masih ada waterproofnya apa enggak. Kalau bersih 100% kayaknya enggak ya, karena ya ini sudah masuk ke pori-pori. Jadinya kayak gini nih. Ini setelah tanahnya yang kita hilangkan. Oh, masih ada sisa nodanya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jadi ini aku tak pakai air yang baru aja deh, biar apa namanya, biar ngerti bedanya nanti. Oke, ini udah mulai bening ya, tapi masih sedikit. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan yang kedua. Nah, ini airnya udah kita ganti. Sekarang nggak usah dikasih deterjen, tapi kita siapkan citronzer atau citron. Ini biasanya dibuat untuk bikin es ya. Ini jurus rahasianya orang-orang laundry ini. Oke, kita masukkan karena tandanya gede. Kita masukin semuanya aja lah, satu bungkus ini. Ini nanti kita rendam minimal setengah jam kali ya. Kita coba aja, tapi nanti seingatnya aja nanti kalau apa ngangkatnya berapa lama. Jadi ini direndam tanpa dikucek. Jadi ini kita aduk rata dulu. Nggak usah pakai deterjen karena biar nanti lapisan waterproofnya tidak hilang. Oke, masuk. Kita rendamkan semuanya. Yuk kita tinggal, nanti kita syuting lagi kalau udah agak lama ngerendamnya. Ini setelah kita rendam pakai air citron selama 2 jam, airnya udah mulai membutek. Kita coba apa namanya, kucek-kucek lagi. Apakah nanti airnya akan jadi keruh atau enggak, kita lihat. Nah, ini setelah kita pakai teknik injek-injek menggunakan air yang bersitron, ini hasilnya airnya lebih putih daripada pembilasan kita yang terakhir tadi. Jadi ini airnya udah
lebih keruh, artinya noda yang membandel ini lebih terangkat tanpa menggunakan deterjen. Nggak tahu ini bisa sekinclong apa hasilnya. Kita coba angkat. Keruh ya airnya. Ya memang sih masih ada noda di sini. Ya sudah, pasrah aja berarti ini. Mentoknya segini. Ini yang sisi ini udah bersih. Yang sisi innernya malah masih ada nodanya, tapi nggak separah sebelum waktu dicuci. Tuh kotorannya keluar semua tuh di situ. Ini airnya bekas yang pakai citron, jadi lebih putih daripada pembilasan yang terakhir. Nanti kita coba ulangi sekali lagi, pakai citron lagi, direndam 2 jam lagi ya. Oke, ini kita ulangi proses yang kedua. Jadi ini pemberian citron yang kedua, kita rendam lagi selama 2 jam lagi. Nah ini terakhir, habis ini ya sudah pasrah. Kalau memang tidak bisa lebih bersih lagi, ya sudah, berarti itu rezekinya yang dapat giveaway. Kalau nggak mau ikut atau nggak mau dapat tenda yang bulu kayak gini, ya nggak usah ikutan giveaway-nya juga nggak apa-apa. Oke, kita campur dulu lagi kayak tadi, kemudian see you 2 jam lagi. Ini setelah kita rendam citron yang kedua dan sudah kita kucek-kucek, udah kita injek-injek tadi, airnya sudah bening. Jadi ini adalah hasil akhir. Kalau memang masih ada nodanya ya berarti ya wassalam, ya cuman gini aja. Nanti teman-teman kalau masih mau ikutan giveaway-nya juga silakan di postingan selanjutnya. Ini kita akan jemur dulu, besok pagi kita lihat hasilnya seperti apa. Ini yang bagian innernya justru lebih cepat, dia cuma 2 kali bilas sama 1 kali pakai citron. Ini airnya udah bening, nggak ada kotoran lagi. Kenapa? Karena yang bahan innernya ini adalah mesh sama nilon yang bukan ripstop. Nah kalau yang outernya ini, fly-nya ini kan pakai nilon ripstop, jadi yang bagian dalamnya ini masih agak sedikit kusam, tapi ini udah jauh lebih mendingan. Sedangkan bagian luarnya putih, ini udah kering. Nanti kita coba di sinar matahari hasilnya kayak gimana, sama ngecek waterproofnya masih ada apa enggak. Oke, ini kita udah jemur sekarang di pagi harinya. Ini lumayan bersih, putih, nggak malu-maluin lah kalau dibuat giveaway. Jadi ya memang tenda second, mau gimana lagi. Terus ini bagian innernya ya memang ini ada bekas gini, ini masih belum kering banget ya, soalnya kan dalamnya ini nempel. Nanti mungkin agak siangan udah kering. Sekarang kita tes kemampuan waterproofnya. Nah ini bukti waterproofnya hilang apa enggak. Kita coba aja siram pakai air, diginikan ya, pastikan nggak ada orang di bawah biar nggak kena siram. Kemudian kita bikin semacam mangkok gitu. Nah, kayak gini. Tangan saya yang di bawah ini masih nggak kerasa basah, dan di airnya juga masih tetap ada. Kelihatan kan kamera? Nah, ini dia nggak kemana-mana. Jadi waterproofnya, cairannya coatingnya nggak hilang dengan metode nyuci yang seperti ini. Oke, silakan ikut giveaway-nya tenda ini nanti di postingan selanjutnya. Terima kasih telah menonton.